menjatuhkan pandangan ke bibir cangkir, telunjuknya mulai menggosok tepian keramik itu dengan perlahan. Aku takut kalau dia akan mendatangkan masalah besar bagiku. Tanpa ku sadari, akulah yang telah membawa masalah terbesar ke dalam hidupnya. Jeremy tanpa sadar menaikkan alis. Ia penasaran dari mana Frank tahu bahwa kehidupan Kara sulit. Ia belum memberikan informasi tentang itu. Tiba-tiba Frank mengembuskan nafas panjang. Jeremy tidak pernah melihat pundak tuannya serendah itu. Saat aku menyadari perasaanku terhadapnya, aku semakin takut kalau dia adalah gadis itu. Aku takut kalau ternyata dia menderita karenaku. Aku tidak ingin menanggung rasa bersalah yang amat besar. Dan sekarang ketakutan Anda menjadi nyata. Simpul Jeremy dengan ekspresi datar. Frank tersenyum miris. Kau ingin meledekku, ha? Jeremy menggeleng tegas. Tidak, Tuan. Tidak ada manusia yang sempurna. Wajar jika Anda melakukan kesalahan. Frank tertegun. Ia sadar bahwa selama ini dirinya terlalu memaksakan kehendak, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Menurutmu, apakah Kara benar-benar membenciku? Alis Jeremy mulai berkerut. Sesungguhnya bukan hanya Frank yang berubah karena kehadiran Kara, tetapi dirinya juga. Ia menjadi lebih sering terjebak dalam dilema. Sepertinya begitu, Tuan. Itu adalah jawaban yang teraman. Lalu, apakah aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan hatinya? Jeremy berkedip. Ia tahu kondisi hati Frank pasti sangat kacau sampai tidak mampu berpikir jernih. Karena itulah ia dipanggil untuk berkonsultasi. Menurut pengamatan saya, Kara Martin adalah anak yang penurut dan berbakti. Dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Pantang baginya untuk melawan restu. Kau menyuruhku untuk meminta restu dari kakek. Frank agak bingung. Jeremy mengangguk lugu. Hanya dengan cara itu, Nona Martin mau membuka pintu untuk Anda, Tuan. Keheningan pun menggantung di udara. Pernyataan sang asisten memang masuk akal. Itu bisa jadi alasan utama mengapa Kara berusaha menjauh darinya, agar Frank tidak menjadi cucu yang pembangkang. Kau benar, Jeremy. Pasti ada cara untuk mengubah keputusan kakek. Gumamnya lirih. Wajahnya kini melukiskan tekad yang bulat. Sementara sang asisten menikmati kopi, Frank tenggelam dalam perenungan. Selang beberapa saat ia kembali berbisik. Sekarang, karena aku sudah mengetahui identitas Kara, bisakah kau berhenti merahasiakannya? Ceritakan semua tentangnya kepadaku. Kehidupan macam apa yang ia jalani sebelum dan sesudah bertemu denganku. Jeremy bergeming sejenak. Ia telah tiba pada titik penentuan. Setelah mengangguk samar, ia akhirnya mulai bercerita tentang tuduhan yang diterima Kara, pernikahannya yang batal, pemecatan, serta kemalangan yang membebani pundaknya. Tidak ada satupun informasi yang terlewatkan kecuali keberadaan si kembar. Ketika Jeremy selesai, raut Frank sudah sangat gelap. Pria macam apa yang menyulitkan hidup perempuan yang dicintainya? Gumamnya dengan tangan terkepal erat.
Matanya yang merah tampak agak mengerikan. Ia kini mengerti mengapa Kara selalu mengingkari perasaannya. Ia harus menghapus luka itu dulu jika ingin mendekat. Usaha apa yang sekarang dikembangkan oleh perusahaan itu? Jeremy spontan menegakkan badan. Ia tidak mengira Frank akan mengarah ke situ. Peralatan rumah sakit, Tuan. Senyum miring langsung menghiasi wajah Frank. Kebetulan sekali. Perintahkan tim kita untuk mempercepat produksi. Aku ingin segera meluncurkan terobosan baru Savior ke semua kota di negara ini. Jeremy mencondongkan kepala tanpa sadar. Anda ingin perusahaan Miller bangkrut? Dia sudah menghambat pekerjaan Kara, bahkan menyandungnya beberapa kali. Dia harus tahu seperti apa rasanya tidak punya tempat bernaung. Jeremy mengangguk dan mengeluarkan ponsel. Setelah melaksanakan perintah sang CEO, ia berbisik, "Ada lagi, Tuan. Mulai detik ini, kau tidak perlu mengawasi Kara lagi. Sekarang, kirimkan alamatnya kepadaku." Frank beranjak dan mengeluarkan kunci mobil dari sakunya. Ia ternyata sudah bersiap. Demi menghindari kecurigaan, sang asisten mengirimkan alamat apartemen Kara. "Terima kasih, Jeremy. Kau adalah asisten terbaik." Setelah itu, ia mulai berlari. Melihat kebulatan tekad bosnya, Jeremy mendesah samar. Ia segera mengirimkan peringatan kepada Kara. Namun selang beberapa saat pesan itu tidak kunjung dibaca. Jeremy pun mencoba menelpon, ternyata nomor Kara sedang tidak aktif. Haruskah aku menyusul? Akan sangat seru menyaksikan reaksi tuan muda saat bertemu anak-anaknya. Setibanya di lokasi, hati Frank bertambah berat. Itu adalah kompleks apartemen kecil. Bangunan yang dihuni oleh Kara adalah yang paling kumuh dan redup. Sesulit itukah hidupnya? Desahnya lirih. Frank merasa tidak tega. Ia melirik sekitar. Di lahan parkir yang sempit itu hanya ada 3 mobil lain yang terlihat. Semuanya model lama, memiliki goresan dan bahkan ada yang berkarat. Pantas saja dia menolak mobil dariku. Akan sangat kontras jika dia membawanya pulang. Dengan gerak lesu, Frank menoleh ke jok samping. Sekotak coklat sedang duduk di sana. Jika aku memberikannya sekarang, apakah dia akan marah? Akulah penyebab kemalangan ini. Tiba-tiba Frank tersentak karena pekikan 2 orang anak. Tarikan nafasnya sontak bertambah dalam. Anak-anak siapa itu? Apakah orang tua mereka tidak mengajarkan tata krama? Bagaimana mungkin mereka bisa berteriak sekencang itu malam-malam begini? Usai menggerutu, Frank kembali melamun. Bagaimana mungkin Kara bisa hidup tentram di lingkungan seperti ini? Dindingnya sama sekali tidak meredam bunyi. Dia pasti tidak bisa tidur nyenyak. Saat sedang merenungi nasib Kara, suara anak-anak itu datang lagi. Kali ini mereka tertawa gembira. Ayah mereka pasti bukan orang yang tegas ataupun berpendidikan. Dia seharusnya menegur anak-anaknya setelah teriakan pertama, bukan malah membiarkan mereka melanjutkan kebisingan. Sambil menggelengkan kepala, Frank akhirnya menyalakan mesin mobil. Aku harus segera menyiapkan apartemen untuk Kara. Lingkungan ini sama sekali tidak cocok untuknya. Sementara itu, di lantai 2 apartemen kecil itu,
Lois dan Emily masih berebut untuk melihat ponsel baru sang ibu. Susan sampai menggelengkan kepala, menyadari kebisingan si kembar karena akhirnya mengangkat ponsel ke udara. Anak-anak, kalau kalian tidak bisa mengendalikan diri, Mama akan menyimpannya. Lois dan Emily kompak menutupi mulut dengan tangan. Mata mereka berbinar dan badan mereka bergoyang-goyang menahan kegembiraan. Sekarang duduk di sofa. Kedua anak kembar itu melangkah mundur dan naik ke sofa tua di dekat jendela. Setelah mereka duduk rapi, Kara menurunkan lutut ke lantai. Ia memperlihatkan ponsel di tangannya. Kali ini si kembar berdecak kagum tanpa suara. Jadi, CEO itu membelikan ponsel mewah ini karena dia sudah merusak ponsel Mama, bisik Emily dengan suara kecil yang manis. Kara mengangguk dengan senyum kecut. Ia tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya, itu terlalu rumit. Berarti CEO itu tidak jahat, bisik Lois sambil membulatkan mata. Buktinya, dia rela membeli ponsel yang sangat mahal untuk orang lain. Kara mengelus pipi gembul putranya dengan punggung telunjuk. Kamu benar anak manis. Pada dasarnya, semua manusia itu baik. Sejahat apapun mereka berubah, pasti masih ada sisi baik dalam diri mereka masing-masing. Lois dan Emily mengangguk kecil. Kemudian dengan ujung jari mereka yang mungil, mereka menyentuh lapisan berlian di sisi ponsel. Kalau aku sudah besar nanti, aku juga mau punya barang cemewah ini, ujar Emily sambil menaikkan kedua pundak setinggi keinginannya. Jangan khawatir Emily, nanti kalau aku sudah menjadi pengusaha sukses, aku akan membelikan barang-barang mewah untukmu, Mama, dan juga Nenek. Kara tersenyum mendengar ketulusan itu. Niatmu sangat mulia, Lois. Tapi malaikat kecilku, kalian perlu ingat, kita tidak harus membeli barang-barang mewah. Yang penting itu fungsinya. Selagi barang itu bisa memenuhi kebutuhan kita, itu tidak apa-apa. Belilah barang sesuai kebutuhan. Mama tahu, kemarin kami melihat pengunjung perpustakaan yang menggunakan jaket bulu. Itu terlihat mahal, tapi tidak nyaman, seletuk Lois dengan gaya hebohnya. Benar, jika aku jadi dia, aku tidak akan menggunakannya. Ini musim panas, aku lebih suka bajuku yang nyaman, sambung Emily sambil mencubit piyama tidur bergambar beruang di tubuhnya. Merasa terharu, Kara mengecup kepala si kembar. Susan yang sedang menjahit baju pun tersenyum menyaksikannya. Anak-anak, lihat ini. Nenek sudah memperbaiki baju Lois. Susan membentangkan kaos mungil di tangannya. Wah, itu terlihat seperti baru, seru Lois dengan mata berbinar. Ia sempat khawatir saat menemukan lubang di pakaian favoritnya. Sekarang sang nenek sudah menambalnya dengan bentuk mobil. Nenek, aku juga mau bajuku dihiasi seperti itu. Aku mau bentuk bunga. Kara menaikkan alis mendengar permintaan Emily. Anaknya terlalu polos untuk mengerti bahwa tambalan itu bukanlah hiasan. Itu pola yang agak sulit, tapi nenek akan coba. Kamu mau nenek membuatnya di baju yang mana? Emily langsung berlari mengambil kaos favoritnya. Yang ini,
Tolong buatkan aku bunga merah yang cantik ya, Nek. Baiklah, Tuan Putri. Dengan senyum mengembang, Emily melompat memeluk Susan. Terima kasih, Nenek. Lengkung bibir Kara terjaga kecil. Ia salut dengan anak-anaknya. Ponsel seharga apartemen mereka masih berada dalam genggamannya, tetapi mereka lebih tertarik dengan tambelan baju yang dibuat dengan kain dan benang seadanya. Iya, si kembar tidak butuh harta yang berlimpah dari ayah mereka. Mereka hanya butuh kehangatan dan kasih sayang. Perlahan-lahan tekad Kara semakin bulat. Cengkeraman tangannya pun bertambah erat. Bersabarlah sedikit lagi, malaikat kecil. Mama akan segera menjauh dari Papa. Kita akan hidup damai lagi seperti sebelumnya. Meskipun itu berarti Mama harus kembali membanting tulang. Keesokan harinya, Kara sama sekali tidak memasang senyum ataupun tatapan ramah di kantor. Ia seperti Frank Herbert dingin versi wanita. Ketika ia memasuki ruang CEO, Frank bahkan menaikkan alis. Ia tidak suka aura yang dipancarkan Kara. Apakah dia sengaja mengubah image-nya agar aku menjauh? Setelah berdeham, Frank melengkungkan bibir. Kemarin kau sampai di rumah dengan selamat. Tentu saja, jika tidak, mana mungkin saya bisa berdiri di sini. Pipi Frank berkedut. Ia tidak terbiasa menghadapi Kara yang super ketus. Ada apa? Anda memanggil saya? Tanya gadis itu dengan nada tak senang. Frank menghela nafas pasrah. Ia bisa merasakan bahwa kemungkinan Kara bersedia pindah ke apartemen baru kini semakin tipis. Begini, kau tahu kalau properti dan konstruksi merupakan salah satu bisnis Xavier, bukan? Kara mengangguk. Kalau begitu, bisakah kau menjadi kelinci percobaanku lagi? Alis Kara berkerut. Aku ingin kau tinggal di apartemen baru Xavier selama 1 bulan. Kau boleh mengajak keluargamu. Setelah itu, berikan testimoni kalian. Wajah Kara semakin kusut. Ia terlambat membaca pesan Jeremy semalam. Ketika ia memeriksa keluar jendela, mobil Frank sudah tidak ada. Pria itu pasti merasa bersalah. Tempat tinggalnya yang sederhana. Saya tidak mau. Frank sebisa mungkin menyembunyikan kekecewaannya. Mengapa? Apakah 1 bulan terlalu lama? Saya tidak bodoh, Tuan. Kara meninggikan dagu. Tidak ada keraguan dalam ucapannya. Saya harap Anda tidak lupa, hubungan kita hanya sebatas bisnis. Seorang bos tidak wajar memberikan apartemen kepada sekretarisnya. Aku bukan memberikannya kepadamu. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda bicarakan, permisi. Tanpa memberi sang CEO kesempatan untuk bicara, Kara melangkah keluar. Frank hanya bisa terpaku menatap punggungnya. Coklat dalam laci pun terpaksa disembunyikan lebih dalam. Ini jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Gumamnya tak berdaya. Sementara itu Kara berjalan lurus menuju toilet. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Bersikap kasar kepada orang yang ia pedulikan ternyata tidak mudah baginya. Kerja bagus, Kara, ucapnya kepada bayangan dalam cermin. Laki-laki itu memang perlu ditegaskan. Dia harus sadar bahwa Kara Martin bukanlah sosok yang tepat untuknya. Namun tepat ketika ia hendak mencuci tangan, pandangannya terpaku pada jam yang melingkar di pergelangan tangannya.
aku pasti sudah gila. Mengapa aku memilih jam ini tadi pagi? Tanpa berlama-lama, ia melucuti jam pintar itu. Saat itulah sebuah pesan masuk. Jam yang terhubung dengan ponsel dan tabletnya itu langsung menampilkan isi pesan. Kurasa kita sudah sepakat. Tapi mengapa Isabel masih melaporkan berita buruk kepadaku? Kara mendengus. Bukan salahku jika Frank tidak menyukainya. Kelakuannya saja begitu. Ia sedang malas berdebat. Tanpa membalas pesan, ia pun mengantongi jam itu dan kembali ke meja kerjanya. Tanpa senyum, waktu yang berlalu terasa kejut. Beban yang diemban pun menjadi lebih berat. Kara merasa berkali-kali lipat lebih letih dari biasanya. Apalagi si kembar tidak menghubunginya saat istirahat. Kara sadar bahwa moodnya mempengaruhi Frank dan para pengawal, namun ia tidak keberatan. Mungkin itu tujuannya. Semakin Frank terganggu dengan keberadaannya, semakin cepat pria itu melepasnya. Hidupnya bisa kembali normal. Nona, Tuan memanggil Anda ke ruangannya, ujar Jeremy ketika Kara bersiap untuk pulang. Alis Kara berkerut tak senang. Terima kasih Jeremy. Namun alih-alih menemui sang CEO, ia mengambil tas dan berjalan menuju lift. Menyaksikan hal itu, Frank terbelalak. Secepat kilat ia mengejarnya. Kara, tunggu. Malangnya sang sekretaris terus berjalan. Mau tidak mau, Frank menahan lengannya. Ia tidak peduli lagi jika para pengawal menyaksikan kedekatan mereka atau bahkan mengetahui perasaannya. Gengsinya sudah lama ia abaikan. Kara, aku memanggilmu. Kenapa kau malah pergi begitu saja? Jam kerja sudah usai, Tuan. Jika ada yang ingin Anda bicarakan, besok saja. Mendapat jawaban seringan itu, Frank mendesah berat. Rautnya bertambah kusut. Ini tidak sesuai kesepakatan. Kau berjanji akan terus di sisiku jika aku menuruti kakekku. Kara menatapnya dingin. Bukankah saya masih bekerja di sini? Apa yang Anda permasalahkan? Tapi ini bukan dirimu. Mata Frank semakin merah. Tanpa menduga, Kara mendengus sinis. Inilah saya yang sebenarnya. Kalau Anda tidak tahan, silahkan pecat saya. Frank kehabisan kata-kata. Sudah seharian ia menahan geram. Sekarang Kara membakar semua sisa kesabarannya. Kenapa kau terus memaksaku untuk melepasmu? Bisik Frank setipis harapan. Kara hampir terenyuh, namun sambil mengepalkan tangan ia meninggikan dagu. Karena memang harus begitu. Setelah menyentak lengannya, Kara berjalan menuju lift. Ia sama sekali tidak menoleh ke belakang. Bahkan saat ia berbalik untuk menekan tombol lift, ia seperti acuh tak acuh. Dada Frank semakin sesak dibuatnya. Jeremy, sang asisten dengan sigap menghampiri bosnya. Kunci mobilmu. Sebelah tangan Frank menengadah. Jeremy dan para pengawal kompak menaikkan alis. Apakah kami perlu mengiringi Anda? Tanya Jeremy sembari menyerahkan kunci mobil barunya. Pulang dan beristirahatlah. Usai menyampaikan jawaban dingin itu, Frank masuk ke lift sebelah. Kara tidak sadar jika Frank membuntutinya. Sepanjang jalan ia terus melamun. Sebagian hatinya merasa iba dengan sang CEO, sebagian lagi merasa keluh. Ia tidak berani memikirkan penyebabnya.
Takut jika ternyata ia menyimpan rasa yang sama dengan Frank, cinta tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Setibanya di apartemen, Kara akhirnya tersentak dari lamunan. Tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Kemana ibu dan anak-anak? Tiba-tiba ponsel Kara bergetar. Dengan alis berkerut ia menjawab panggilan. Ibu, kalian di mana? Kara, sapa Susan dengan suara yang agak gemetar.